Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak nih semua. Hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai ide pokok sebuah bacaan. Pembahasan kita kali ini terdapat di tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita menentukan ide pokok dari sebuah bacaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari ide pokok dan apakah fungsi dari ide pokok tersebut. Dan selanjutnya, Miss akan memberikan langkah-langkah bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf suatu bacaan. Oke, kita masuk ke pengertian ide pokok. Nah, siapa di sini anak-anak Miss yang sudah mengetahui apa sih itu ide pokok, Miss? Nah, ide pokok adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan utama sebuah bacaan. Singkatnya, ide pokok merupakan inti dari apa yang dibicarakan pada paragraf tersebut. Setelah mengetahui pengertian dari ide pokok, kita akan masuk ke fungsi dari ide pokok. Nah, jadi anak-anak Miss, ide pokok itu memiliki fungsi yang sangat penting. Nah, apa itu Miss? Fungsinya adalah untuk menjelaskan maksud atau isi dari keseluruhan paragraf. Jika nanti anak-anak Miss disuguhkan sebuah bacaan yang berisi beberapa paragraf, anak-anak Miss sudah tahu nih gimana cara untuk mencari ide pokok dari paragraf-paragraf tersebut. Selain fungsi yang sudah dijelaskan di atas, ide pokok juga memiliki fungsi yang lain anak-anak Miss. Apa itu Miss? Nah, fungsi yang lainnya adalah membuat kita paham isi dari keseluruhan bacaan. Nah, dalam hal untuk menentukan ide pokok sebuah bacaan, terlebih dahulu kita harus membaca paragraf tersebut dengan cermat. Kita baca kalimat per kalimat, terus kita cermati hingga akhir, dan kita lihat apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas, dan apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok atau ide pokoknya. Selanjutnya, kita tandai info penting dalam tiap paragraf, atau kita bisa membaca kalimat per kalimat dan kita tandai kata-kata yang paling banyak muncul di dalam kalimat tersebut. Oke, Miss berikan contoh paragraf. Kita baca dulu paragrafnya dari awal sampai akhir. Kita tandai kata-kata yang paling banyak muncul ya, anak-anak Miss. Oke, kita langsung masuk ke kalimat pertama. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, jadi di kalimat pertama ini dibahas mengenai prinsip gotong royong yang katanya sangat bermanfaat anak-anak Miss. Untuk apa Miss? Untuk pembangunan nasional. Kita lanjut ke kalimat kedua. Karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Dia menyebutkan prinsip-prinsip gotong royong itu adalah semua masyarakat merasa saling memiliki. Selanjutnya di kalimat ketiga, masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Oke, kalimat ketiga masih merujuk ke kalimat yang kedua. Kalimat kedua merujuk ke kalimat yang pertama. Oke, kita masuk ke kalimat yang keempat. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, jadi di kalimat keempat juga membahas bahwa dengan gotong royong, maka semua program pembangunan yang direncanakan pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, jadi tetap membahas tentang prinsip-prinsip gotong royong yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga ide pokok dari paragraf tersebut adalah
prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Oke anak-anak Miss, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk diulang-ulang di rumah agar lebih memahami bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf ya. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss.